kembali lagi di Porsedom Podcast Creative Wisdom. Gue Yanuar, kali ini gue sebagai host di podcast kali ini. Dan gue kedatangan tamu spesial nih, yang teman kita sendiri. Boleh kalian kenalkan masing-masing namanya? Halo, nama gue Nabil Zaki, dipanggil Nabil. Halo semuanya, nama gua Andika, bisa dipanggil Dika. Nah, kali ini kita mau ngebahas podcast soal e-sport di kalangan remaja. Mungkin gue bakal buka sesi pertanyaan dengan prestasi e-sport. Apa sih yang udah dibawa pulang oleh Indonesia sejauh ini? Mungkin dari Dika dulu kali ya. Ya boleh. Sebenarnya kalau prestasi sport yang dibawa Indonesia tuh udah lumayan banyak. Yang baru-baru ini di WC tuh ada MWI, Turnamen Mobile Legends Women Internasional. Oh, khusus cewek berarti ya kan? Ada Mobile Ya. Legends, divisi Mobile Legends khusus para perempuan. Terus ada yang terbaru juga ada Free Fire dari EVOS, EWC. Nah, Gitu. terus sebenarnya tuh ada masih banyak lagi. Cuman kalau disebutin satu-satu banyak sih jujur. Mungkin game besarnya aja dulu kali ya, biar Oke. semua orang tahu. Game besarnya tuh kayak apa? ML. Ya boleh. Kalau ML yang paling banyak dari Onyx dan EVOS dari Indonesia itu ada MSC tahun 2018, terus ada M1 di 2019, terus ada kalau MSC 2022 2023 itu apa Onyx juga. Ya. Terus ada SPS itu turnamen apa majornya juga, tapi itu turnamen versi inilah turnamen yang di luar muntunya. Tapi apa ada tim e-sport lain yang bisa menangin kayak gitu nggak? Apa cuma baru dua aja tuh? Oh, tentu ada dong. Kalau dari PUBG tuh yang kita tahu Ya, Big gue Red tahu. Alliance, Ya. Yang- Itu klub yang, iya, itu udah bagus banget lah. yang kita tahu Begitu Red Alliance tuh zaman-zaman 2017 sampai 2021 tuh bener-bener Dominasinya kuat banget sih. zaman-zamannya Zuxi Luxi. Ya, ada kakak. Terus selain BTR, EVOS, Onyx, mungkin RRQ. RRQ nih, apa nih RRQ? Yang kita tahu mungkin kebanggaannya apa? Fans RRQ Kingdom tuh PB ya. Kalau ngeliat sini, berarti lu fans RRQ dong ya? Ya, gue fans RRQ. Bangga dong punya piala kayak gitu. Bangga banget. Juara dunia. Nah, terus mungkin game lain mungkin kayak eFootball loh. eFootball kayaknya juga cukup mentereng pialanya ya kan kemarin. Kalau eFootball lumayan mentereng, cuman dia belum sebesar Mobile Legends, Free Fire sama PUBG sih. Soalnya untuk full press eFootball tuh sendiri tuh masih Kurang ya. masih jauh banget di bawah kayak 3 game ini. eFootball tuh masih kurang. Cuman untuk turnamennya, untuk scene kompetitifnya eFootball tuh di dunia tuh Indonesia ya terutamanya. Itu benar-benar maju banget sih. Ya mungkin karena kurang sponsor aja dan penonton ya. Ya karena soalnya tuh ya di dunia itu kan turnamen bola tuh, game bola tuh, e-sport bola tuh nggak cuma di football, ada juga EFC, FIFA. ya. Nah, kebanyakan orang tuh lebih milih, masih ada lah ya beberapa orang yang milih FIFA daripada e-football, mungkin entah karena lisensi dan lain-lain. Ya mungkin dari segi gameplay juga karena itu juga ya Iya. mempengaruhinya ya. Nah, dari e-football juga tuh yang kita tahu rajanya e-football di Indonesia itu ada Rizky Faidan dari RRQ. Gue tahu tuh. Terus dari RRQ juga ada RRQ Huda, dia juga baru tahun kemarin atau pokoknya tahun kemarin deh kalau nggak salah ya. Koreksi kalau gua salah. Ya koreksi ya, ntar mungkin ya. Kalau nggak salah tuh dia tahun kemarin juga juara dunia, dan terus juga ada juara dunia juga, tapi dia bukan dari bukan dari tim e-sport, tapi dia dari turnamen dari komunitas namanya Bang Asgard. Komunitas. Iya. Berarti pakai dana pribadi dong itu ya. Iya, dia dari dana komunitas tuh, dia dari start dari komunitas, terus ikut turnamen kompetitif, akhirnya beliau bisa juara dunia. Wis, keren ya. Jadi e-sport tuh nggak harus dari tim kompetitifnya aja sebenarnya. Jadi kalau emang mau start dari komunitasnya dulu juga bisa. Tapi tergantung dari orang itu niat atau enggaknya. Ya, kadang udah niat tapi budgetnya malah nggak ada. Itu juga mempengaruhi. Nah, tapi eFootball kan juga kadang apa ya, orang mikirnya tuh game biasa, tapi kenapa harus jadi e-sport, kan bisa di real life main bola biasa gitu. Apakah ada ketertarikan tersendiri gitu? Yang kita tahu kan nggak semua orang punya waktu ya buat main bola ya. Ya. Nah, yang kita tahu juga rata-rata
penduduk bumi itu hampir beberapa persen pasti suka bola. Ya. Nah, jadi karena nggak semua orang punya waktu buat ngeluangin buat main bola, jadi mungkin mereka main bola di HP, Game, di ya. game. Nah, jadi itu yang bikin mungkin turnamen eFootball gede itu apalagi dari segi gameplay eFootball lumayan menarik ya daripada EFC. Nah, kita masuk ke pertanyaan kedua nih. Kenapa e-sport naik di kalangan remaja sih? Oh, kalau kenapa e-sport naik di kalangan remaja itu sebenarnya simple. Yang kita tahu remaja zaman sekarang tuh pasti mereka kebanyakan suka game. Ya. Nah, kebanyakan pada yang main ML, Free Fire, PUBG dan lain-lain. Kenapa itu bisa naik? Mungkin karena dari scene kompetitifnya itu menarik. Dari game ini tuh rame. Jadi ada peluang bisnisnya yang bisa dimanfaatin. Jadi sayang kan kalau suatu game rame tapi nggak ada turnamen Nah, atau scene iya tuh. kompetitifnya tuh pasti sayang banget. Nah, menurut tuh juga influencer juga ngaruh gak sih? Oh, kalau menurut gua influencer bener-bener ngaruh dalam game tersebut kayak ya contohnya waktu ML zaman dulu, zaman-zaman Just No Limit, zaman-zaman ML belum sebesar sekarang, kita lihat aja peran Just No Limit, terus perannya RRQ Lemon. Ya, itu panutan aja. Ya. Mereka berdua tuh bener-bener berdampak dalam segi Mobile Legend di Indonesia ya terutama. Ya. Mungkin lo tau kan Free Fire ya, mungkin apa sih jadi FF tuh naik ya? Tahu gue ya FF. Ya. Karena FF tuh juga nama bocil-bocil kayak mungkin seru kali ya tembak-tembakan gitu. Ya, mungkin mulai dari tembak-tembakan. Terus ya dulu kan Free Fire size aplikasinya kecil, jadi Iya, orang bisa main betul. semua ya. Iya. Dulu gua pernah lihat bocah main pakai HP Samsung J2 Prime tuh. Gua masih inget banget. HP ini, HP Iya. yang RAM 2 gitu. Ya, makanya FF sering dikatain HP kentang. Betul. Ya, HP kentang. Nah, menurut lu juga FF kan pasti ada influencernya. Lu tahu nggak siapa influencer yang menurut lu bikin FF tuh meluas kayak gini? Mungkin karena ini ya turnamen gitu atau apa gitu. Mungkin Dika boleh bantu jawab. Apa bisa diulang tadi pertanyaannya? Menurut influencer menurut lu di FF tuh siapa sih yang paling mempengaruhi? Kalau menurut gua dari zaman-zaman gua main FF ya, yang menurut gua yang bikin tertarik main FF tuh pertama Dylan Pros. Dylan Pros. Ya. Si Sultan itu ya? Dylan Pros dari cara dia buang-buang diamond di game itu Anjir Bang. bikin mungkin banyak orang yang tertarik sama apa sih ini Free Fire dan mungkin kepo sama Free Fire. Pertama Dylan Pros kalau buat gua. Terus yang kedua mungkin dari scene kompetitifnya yang kita tahu zaman-zaman dulu tuh scene kompetitif Free Fire tuh ada Aura NSC. Oh, ya gue ingat. Yang zaman-zamannya Frontal Gaming, Wawan MKS. Nah, itu mungkin dari salah satu itu yang bikin Free Fire rame sampai sekarang. Tapi Selain dari influencer. kadang juga ada YouTuber mulai kayak Cepcil, terus Budi 01 Gaming itu juga mereka influencernya gede banget loh, kayak mereka bisa nyiptain bundle tersendiri, bikin semua bocil misalkan ada event tersendiri juga pengen bikin bundle tersendiri gitu loh. Jadi kayak menurut gua influencer buat e-sport tuh juga penting ya. Selain dari influencer dan kompetitif itu sih. Jadi setiap influencer punya personal brandingnya sendiri yang Nah, kita itu tahu. bener banget ya. Yang kita tahu tuh Cepcil dengan ala gocek-goceknya. Ya, Terus yang kita tahu juga Budi dengan lawakannya. Bener banget ya, bener. Terus Dylan Pros yang dengan terkenal dengan pamer-pamernya Ya, itu. Sultan. Iya itu. Personal branding juga penting banget dalam game. Ya, tapi kadang juga di e-sport tuh juga banyak dramanya nih. Kayak misalkan lu tahu kan yang kata Let the Hyper dengan Ruok. Nah, itu juga bikin mungkin ya Free Fire naik juga namanya. Rame. Ya. Nah, terus menurut lu ini nggak sih kenapa e-sport itu mempengaruhi terhadap remaja? Mungkin dari segala mental, mungkin dari keuangan, mungkin kadang kan orang kebanyakan top up nih. Menurut lu gimana? Mau dari Nabil apa gua dulu? Dari lu dulu. Boleh nggak? Dari segi mental ya. Segi mental tuh terhadap remaja sekarang tuh benar-benar ngaruh. Yang kita tahu ada beberapa orang yang main game mungkin sampai stres, sampai depresi, mungkin karena keseringan kalah dia jadi depresi di situ. Ya. Terus dari segi ekonomi juga mungkin kan kita yang kita tahu game pasti ngeluarin skin atau bundle-bundle terbaru untuk dijual. Nah, dari situ tuh mungkin
audiens dari game ini tuh mungkin tertarik. Oh, gue tertarik sama bundle ini atau item Ngebet ini. ya, ngebet Iya, pengen beli. pengen beli. Nah, mungkin dari segi ekonomi tuh itu yang mempengaruhi dengan top up berlebihan. Ya, terus mungkin kadang apa ya, event-event tertentu tuh kayak event kolaborasi, jadi orang kepengen banget koleksi itu. Terus juga misalkan kayak ini nih apa namanya, namanya apa ya, gue lupa. Gue lupa anjir, itu yang kata Event apa tuh? Di game apa? semuanya rata-rata tuh kayak player out nih, misalkan punya skin lama, nah itu dikeluarin lagi tuh, itu mungkin jadi daya tarik tersendiri, orang pengen beli kayak gitu biar dianggap out gitu loh. Ya, Betul, Nah, betul, betul. Nah, mungkin lu bisa nambahin nggak? Ya, dulu gue pernah lihat ya, ada bocil tuh top up gede, Berapa tuh? bisa sampai 2 juta. Dan ternyata itu pakai duit orang tuanya. Nah itu juga kadang gue pernah lihat no, ada orang maksain buat top up demi ya kesenangan pribadi, makanya orang tua Ya, gitu. kayak beli skin mahal gitu, kayak belum izin sama orang tuanya. Terus juga kadang orang beli akun ya, bukan top up kadang ya. Iya. Nah mungkin gue juga mau lompat lagi nih ke pertanyaannya nih. Menurut lu karir di e-sport itu menjamin nggak? Kalau dari gua, karir e-sport dibilang menjamin atau enggak belum 100% dibilang menjamin ya. Soalnya yang kita tahu saingan di dunia e-sport ini banyak banget. Jadi mungkin dari berapa juta orang yang main game ini yang berhasil jadi pro player, yang berhasil di dunia e-sport cuman 5%-nya aja, bahkan kurang dari 5%. Alasannya mungkin dari fasilitas juga ya ngaruh. Selain dari fasilitas dan komunitasnya juga mungkin yang masih kurang. Jadi setiap game itu harus memfasilitasi komunitasnya, kayak dengan mengadakan turnamen antar komunitas. Yang kita tahu sekarang game-game kayak Free Fire tuh udah ada MFNS tuh. Itu Ya. turnamen khusus region antar kota. Ya. Nah, terus di ML juga ada MDL, itu turnamen Daerah. minornya yang khusus mau ke major yang itu MPL. Nah, selain itu dari PUBG gue kurang tahu ya, karena gue kurang ikutin scene-nya PUBG. Nah, kalau di eFootball tuh dari gamenya sendiri kadang tuh ada ngasih turnamen. Antar komunitas gitu. Iya. Ya. Selain antar komunitas dia juga ada turnamen antar daerah juga. Antar daerah. Berarti yang penting itu komunitas kuat, nanti e-sport juga kuat gitu ya. Ya, makanya e-sport sekarang bisa sekuat sekarang pertama juga dari komunitasnya. Jadi di game itu juga harus memfasilitasi dari komunitasnya juga. Tapi nih kan kalau kita ibaratnya udah pensi nih dari ke e-sport, nah itu ada jaminan nggak kita harus jadi apa atau gimana? Duh, kalau jaminan tergantung orang masing-masing ya, soalnya e-sport itu bener-bener jangka pendek. Berarti itu side job ya jatuhnya Iya. kalau mau sekarang ya. Iya, soalnya e-sport tuh nggak bisa dijadiin kerja utama, kayak kerja lu utama di sini tuh di e-sport tuh nggak bisa. Soalnya di e-sport tuh bener-bener pendek karirnya. Yang gua tahu ya, karir e-sport di Mobile Legends tuh mentok di umur 24 25 dia tuh udah bener-bener stop. Soalnya kebanyakan pro player Mobile Legends tuh dia start dari 17 sampai 23 24. Jadi di umur 25-nya entah mungkin pensi, yang kita tahu kan main game pasti butuh refleks. Iya. Dan semakin tambahnya usia refleks makin kurang kan. Ya, itu Nah, bener banget. Makanya itu dari e-sport tuh nggak bisa dijadiin jaminan untuk jangka panjang. Ya tergantung kita masing-masing sih. Mungkin dari selama kita di pro player ini kita mau nabung buat invest masa depan, mungkin itu bisa jadiin masa depan. Kayak selain lu jadi pro player, lu bisa jadi influencer dan atau pula content creator dari game itu loh. Ya, biar ada tambahan buat di jangka panjang nanti. Iya ya. benar. Selain dari penghasilan dari pro player, lu bisa jadi dari content creator situ. Nah, mungkin Nabil ada yang bisa ditambahin juga. Mungkin gua ngomong ke karir Free Fire aja kali ya. Ya, boleh, silahkan. Karir Free Fire tuh ada turnamen kayak buat kecil-kecil gitu. Ya. Jadi anak-anak tertarik lah buat ikut turnamennya. Ya. Apa mau tanya apa? Lanjutin aja gak apa-apa. Tentang Free Fire ya? Ya. Jadi apa ya? Ya mungkin ini dah kayak coach. Nah, coach kan pasti jangka umur gak mungkin usia muda, mungkin bisa 27, 28, bahkan 30. Mungkin kayak siapa ya? Oh ya, ada anak kecil nama Rasya Rasid. Ya. Dia dulu ini Apa? mau ikut turnamen tapi kurang cukup umur.
Ya, jadi Pas udah naik berapa ya? 17 mungkin ya. ya. Jadi boleh. Jadi ada batas minimum ya untuk Iya. ngikutin e-sport ya. Di e-sport tuh ada batas minimumnya, minimum usia tuh kalau di Mobile Legends tuh 16. Cuman kalau di game lain yang setahu gua di Free Fire mungkin 16 juga. Ya, 16. Soalnya dulu Russia tuh sempet di EVOS tuh Russia tuh di EVOS udah lama, tapi karena emang usianya nggak cukup, belum memenuhi batasnya, jadi tuh dia di EVOS selama beberapa tahun jadi konten kreator di EVOS, jadi kayak istilahnya kayak talent lah. Ya, Nah, setelah betul. umurnya Rasya cukup, barulah tuh dia dimasukin Dipromosiin, ya. dipromosiin ke tim utama buat ikut turnamen-turnamen. Jadi intinya e-sport itu bukan jadi peran utama buat kita kerja, tapi jadi side job aja ya. Iya. Iya. Soalnya kebanyakan pro player sekarang tuh mereka nggak emang utamanya tuh cita-citanya tuh awalnya emang bukan pro player. Sekedar hobi aja Iya, awalnya ya kan. Berawal dari hobi, terus mereka emang mempunyai skill yang cukup, yang kompeten, terus akhirnya mereka serius gitu loh ke dunia e-sport ini. Soalnya e-sport tuh nggak bisa dijadiin patokan utama buat masa depan lah. Ya, oke. Oke, sebelum penutupan mungkin kita kasih mini games dulu kali ya penonton ya. Ya. Boleh. Nah, mini games kali ini adalah tebak-tebak suara senjata FF nih. Pasti lu berdua Seru tuh. paham lah ya. Ya, seru. Masa nggak Paham. paham nih. Ini dari yang pertama ya. Oke. Nih, mungkin gua gedein volumenya ya. Siapa dulu nih? Siapa dulu? Kayaknya Nabil duluan dah. Ah. Ya, Nabil. Ya, apa? Thompson. Ya, bener Betul, ya. ya. Pokoknya kita main dengan 3 poin. Habis ini yang 3 poin tercepat dia yang menang ya. Oke. Oke, tadi poin pertama buat lu, Bil. Oke. Nah, yang kedua Wait. Siapa tuh? Bisa diulang? ya, tadi Nabil duluan. Oke, betul. Nabil lagi lah. Senjatanya adalah plasma gun. Oke, Betul pas. nggak? Nah, iya benar, 2 Benar. poin buat lu. Ayo, Ayo, bisa jawab lu dong. bisa dong balap nih ya. Iya. Ada remontada. Ada yang susah lagi Ya. nggak? Aduh. Lebih susah gitu. Iya. Gampang banget. Oke, ini yang ketiga nih. Ayo, Dik, lu bisa pas ini ya. Fokus ya. Ini gini ya berjelas ya. Ganti dong, ganti. Cuma ganti. Sumpah. Nih. Itu yang dia Itu tahu. gampang banget. Ya. Ganti. Oke, ganti Yang lebih dah. yang lebih ya. susah, yang lebih susah. Mungkin ini dah nih ya. Oke, apa Dika? Sabar. Senjatanya Apa nih? Senjata SMG ya? SMG Ya, kan? cluenya SMG ya. Mirip Thompson, dia revolvernya kenceng apa ya? Kecil loh, kecil ya. Lupa nama senjatanya, Pak, sumpah. Oke, mungkin bahasa lu di daerah lu apa nih? Jujur lupa. Oke, Ya. ambil aja deh. Apa? Max 10. Ya, bener. Jawabannya ya. Kalian pemenangnya. Gue bilang gampang gue. Oke guys, cukup sekian podcast kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan like di YouTube kita dan Spotify kita. See you.